warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Ajeng Febriani Putri. Teman-teman, pada video kali ini kita masih lanjut membahas mengenai Cisco routing. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas Slack dan DHCP v6. Jadi, Slack dan DHCP v6 itu apa sih? Seperti biasa, langsung saja kita lanjut ke definisinya. Let's go! Oke teman-teman, jadi sebelum kita lanjut ke definisinya, di sini aku punya timeline pembelajaran terlebih dahulu ya. Jadi kita akan mempelajari IPv6 yang disebut Global Unicast Address Assignment atau disingkat menjadi GUA itu apa, Slack itu apa, DHCP-v6 itu apa, dan yang terakhir kita akan mengkonfigurasi Slack dan DHCP-v6 server di aplikasi yang sering kita gunakan yaitu Cisco Packet Tracer. Nah, jadi pada video kali ini kita hanya akan membahas IPv6 Global Unicast Address Assignment terlebih dahulu dan Slack ya teman-teman. Untuk DHCP-v6 itu kita bahas di video selanjutnya. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke definisinya. Nah, di sini ada definisi IPv6 hostlink lokal ya teman-teman. Jadi, IPv6 hostlink lokal itu adalah alamat IPv6 yang digunakan oleh sebuah perangkat untuk berkomunikasi dengan perangkat lain yang berada dalam jaringan lokal atau link yang sama. Nah, alamat ini biasanya dibuat secara otomatis oleh perangkat ketika IPv6 diaktifkan dan memiliki rentang seperti FE80.22/10. Link lokal ini tidak dapat digunakan untuk berkomunikasi melewati router, sehingga hanya berlaku pada jaringan lokal tempat interface perangkat tersebut terhubung. Alamat ini juga digunakan dalam berbagai proses penting IPv6, seperti Neighbor Discovery atau NDP, dan komunikasi antar router dalam beberapa protokol routing IPv6. Nah, jadi itu dia adalah definisi dari hostlink lokal. Kita lanjut. Nah, di sini ada Dynamic GUA atau Global Unicast Address ya, teman-teman. Jadi, Dynamic GUA itu adalah metode perangkat untuk mendapatkan alamat IPv6 Global Unicast Address atau GUA secara otomatis. Nah, GUA ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada stateless dan ada stateful. Nah, stateless ini adalah host yang membuat alamat IPv6 itu sendiri tanpa menyimpan informasi state di server. Status ini terbagi menjadi dua lagi, ada Slack only dan ada Slack with DHCP-v6. Kalau Slack only itu adalah host yang membuat alamat IPv6 menggunakan informasi dari router advertisement atau RA dan tidak ada DHCP-v6. Ini adalah contoh topologinya. Jadi hanya ada router, hostnya hanya untuk laptop, PC, dan juga HP. Nah, biasanya Slack only ini cocok untuk jaringan sederhana tanpa server tambahan. Sedangkan Slack with DHCP-v6 adalah host yang membuat alamat IPv6 via Slack, tetapi menggunakan DHCP-v6 untuk mendapatkan informasi tambahan seperti DNS server. Jadi, selain router, laptop, PC, dan HP juga ditambah satu device yaitu DHCP-v6 server. Nah, Slack with DHCP-v6 ini lebih fleksibel ya teman-teman. Tetap tanpa set address di server namun mendapatkan info tambahan. Kemudian setelah stateless ada stateful ya teman-teman. Nah, stateful ini tidak terbagi. Dia hanya memiliki satu yaitu DHCP-v6 server. Nah, stateful ini adalah alamat IPv6 yang diberikan oleh server yang menyimpan informasi state client. Jadi, DHCP-v6 server ini adalah host yang mendapatkan alamat IPv6 GUA secara penuh dari DHCP-v6 server beserta informasi lainnya, seperti DNS, gateway, dan lain-lain. Jadi, DHCP-v6 server ini cocok untuk jaringan besar atau enterprise ya, yang membutuhkan kontrol terpusat. Oke, jadi kalau singkatnya ya teman-teman, router itu tugasnya adalah mengirimkan router advertisement atau RA untuk membantu host membentuk alamat IPv6.
Sedangkan tugas DHCP-v6 server ini adalah memberikan alamat IPv6 dan informasi tambahan kepada host atau stateful. Sedangkan klien atau host adalah perangkat akhir seperti PC, laptop, dan smartphone. Nah, ini itu yang akan mendapatkan alamat IPv6 itu sendiri ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita masuk ke Slack terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi, Slack atau yang biasa disebut stateless adalah singkatan dari stateless address auto configuration. Jadi, Slack itu adalah stateless address auto configuration. Nah, ini tuh adalah metode konfigurasi IPv6 di mana host membuat alamat IPv6 guanya sendiri secara otomatis berdasarkan informasi prefix yang diterima dari router advertisement atau RA tanpa membutuhkan DHCP-v6 server untuk memberikan alamat IPv6. Jadi, sederhananya, router ini memberikan prefix untuk host membuat alamat IPv6 itu sendiri. Jadi, seperti yang aku katakan tadi, Slack ini atau stateless ini terbagi menjadi dua, ada Slack only dan ada Slack yang menggunakan DHCP-v6. Ya, jadi, kalau Slack only, teman-teman ya, itu adalah metode konfigurasi IPv6 di mana host mendapatkan informasi prefix dari router advertisement atau RA, kemudian membuat alamat IPv6 guanya sendiri secara otomatis tanpa menggunakan DHCP-v6 untuk memberikan alamat maupun informasi tambahan. Jadi, yang pertama, router itu akan mengirimkan router advertisement atau RA kepada host. Nah, nanti RA ini akan memberikan informasi seperti prefix IPv6 dan default gateway. Kemudian, setelah itu, host atau klien akan membuat alamat IPv6 guanya sendiri berdasarkan prefix dari RA. Nah, setelah sudah, akan terbentuk interface ID. Nah, bagian ini adalah bagian alamat yang dibuat oleh host untuk melengkapi alamat IPv6 itu. Kemudian, dibantu oleh NDP atau Network Discovery Protocol. Nah, NDP ini akan membantu proses komunikasi dan menemukan perangkat dalam jaringan. Jadi, teman-teman, DHCP-v6 ini tidak akan digunakan karena host tidak membutuhkan DHCP-v6 untuk mendapatkan alamat IPv6. Jadi, itu adalah definisi atau bagian dari Slack only. Sekarang kita lanjut ke Slack with DHCP-v6. Ada dua kombinasi, yaitu Slack atau disebut stateless, host akan mendapatkan prefix IPv6 dari router advertisement atau RA. Kemudian, host membuat alamat IPv6 guanya sendiri, dan server tidak akan menyimpan informasi alamat yang diberikan kepada host. Sedangkan DHCP-v6 atau stateful, DHCP-v6 ini biasanya digunakan untuk memberikan informasi tambahan seperti DNS server, domain, dan konfigurasi lainnya. Nah, dalam kombinasi ini, DHCP-v6 tidak memberikan alamat IPv6 karena alamat sudah dibuat oleh host melalui Slack. Jadi, itu adalah kombinasinya ya. Kombinasi stateless dan stateful. Sekarang kita lanjut. Oke, ini ada pesan paket RA. Jadi, router advertisement atau RA adalah pesan yang dikirim oleh router ke perangkat atau host dalam jaringan untuk memberikan informasi tentang konfigurasi IPv6. Ada A atau autonomous yang tugasnya memberitahu host bahwa prefix dapat digunakan untuk membuat alamat IPv6 sendiri menggunakan Slack. Lalu ada O atau other configuration, tugasnya yaitu memberitahu host bahwa informasi tambahan seperti DNS server dapat diperoleh melalui DHCP-v6. Kemudian ada M atau managed. Nah, tugasnya yaitu memberitahu host bahwa alamat IPv6 dapat diperoleh melalui DHCP-v6 di stateful. Seperti itu, teman-teman. Itu adalah pesan paket RA atau router advertisement. Sekarang kita ke kombinasi paket RA-nya. Nah, kombinasi paket RA sama dengan adalah pengaturan pada router advertisement atau RA yang menentukan cara perangkat mendapatkan alamat IPv6. Ada 3 pilihan ya, teman-teman. Yang pertama, menggunakan Slack only. Ini adalah contoh IP-nya ya.
yaitu A.20.0.20 Nah, ini tuh adalah alamat IPv6 yang dibuat sendiri oleh perangkat menggunakan Slack. Kemudian ada Slack with DHCP-V6. Ini adalah contoh IP-nya. Alamat IP dari Slack ini, sedangkan informasi tambahan seperti DNS dan DHCP-V6. Kemudian yang ketiga ada DHCP-V6. Ini adalah contoh alamatnya ya. Jadi alamat IPv6 dari DHCP-V6 ini adalah konfigurasi lainnya yang diperoleh melalui DHCP-V6. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada pesan RS ke RA. RS atau Router Solicitation dan RA atau Router Advertisement merupakan bagian dari NDP atau Neighbor Discovery Protocol. Yang pertama, RS atau Router Solicitation. Nah, ini itu adalah host yang mengirimkan pesan RS kepada router untuk meminta informasi konfigurasi IPv6 yang biasanya terjadi ketika host baru terhubung ke jaringan. Nah, sedangkan RA atau Router Advertisement adalah router yang kemudian membalas dengan RA yang berisi informasi konfigurasi IPv6, seperti prefix jaringan, default gateway, serta flag A, O, dan M ya teman-teman. Nah, jadi itu adalah pesan RS ke RA. Oke, lanjut teman-teman. Di sini ada process to generate. Proses to generate IPv6 gua adalah proses yang dilakukan oleh host untuk membentuk alamat IPv6 Global Unicast Address atau gua secara otomatis dengan menggunakan informasi prefix dari router advertisement atau RA dan membuat interface ID untuk melengkapi alamat IPv6 tersebut. Kemudian ada Duplicate Address Detection. Nah, DAD atau Duplicate Address Detection adalah proses pada IPv6 untuk memeriksa apakah alamat IPv6 yang akan digunakan oleh sebuah host ini sudah digunakan oleh perangkat lain dalam jaringan atau belum. Nah, jika tidak ada perangkat lain yang menggunakan alamat tersebut, maka alamat IPv6 dianggap unik dan dapat digunakan. DAD dilakukan menggunakan Neighbor Discovery Protocol atau NDP sebelum alamat IPv6 digunakan secara normal. Nah, jadi itu adalah pengertian singkat dari Slack ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi Slack di aplikasi yang selalu kita gunakan, yaitu aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, jadi tanpa lama lagi langsung saja kita ke aplikasinya. Let's go! Oke teman-teman, ini aku udah ada di dalam aplikasinya. Sekarang kita akan membuat topologi sederhananya dulu. Di sini aku akan menggunakan router versi 29.1.1, kemudian switch 1, dan PC 1 juga ya. Nah, kita akan sambungkan terlebih dahulu. Oke, nah kalau sudah, di sini aku akan memberikan IP ya. Jadi IP-nya 2001 DB8 10 1/64. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung memulai konfigurasinya. Seperti biasa, kita ke router, ke CLI. Kemudian kalau ada perintah gini, kita no aja. Nah, di sini kita langsung memulai konfigurasinya. Kita mulaikan dengan enable. Konfigurasi terminal. Konfigurasi terminal. Maaf, konfigurasi terminal. Nah, setelah itu kita nyalakan dulu interface-nya. Interface G0/0 ya teman-teman. G0/0 kita nyalakan dengan no shutdown. Oke, kalau sudah nyala, kita masukkan IP-nya, yaitu IPv6 address. IPv6 address kita masukkan yang ini. Kita copy aja. Nah, oke. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menonaktifkan dulu
IP-nya ya teman-teman, kita berikan perintah no IPv6 unicast routing. Oke. Nah, kita akan coba melihat di PC ya teman-teman. Kita ke desktop. Nah, kita ke auto config. Nah, biasanya ini tuh akan muncul langsung ketika kita mengklik auto config. Nah, tapi karena tadi sudah kita matikan, jadi ya tidak akan muncul. Sekarang coba kita akan munculkan kembali ya, atau kita aktifkan kembali dengan perintah IPv6 unicast routing. Oke, sekarang coba kita lihat apakah muncul. Oke, muncul ya teman-teman. Nah, untuk memastikan untuk memastikan di sini kita akan coba ping 2001 DB8 10 1. Oke, ini TTL dan reply ya teman-teman. Yang artinya ini sudah berhasil dan sudah terhubung ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ini adalah konfigurasi dari Slack ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai DHCP-V6 di video selanjutnya. Jadi video kali ini kita cukupkan sampai di sini saja terlebih dahulu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan video-video aku terbaru ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.